Heboh desakan Amerika normalisasi hubungan Saudi dan juga Israel, namun menggemparkan ternyata Saudi Arabia tak ingin normalisasi dan menolak hubungannya dengan Israel. Surat kabar rezim Zionis menyoroti pertemuan Liga Arab di Jeddah dan menulis Arab Saudi saat ini tidak ingin menormalisasi hubungan dengan Israel dan tiba saatnya bagi Tel Aviv untuk memahami tanda-tandanya. Dilaporkan siapapun yang mengikuti berita media di hari-hari penuh badai belakangan ini akan berpikir bahwa tidak ada perubahan apapun dalam visi normalisasi hubungan Israel dan juga Saudi. Ditambahkannya, akan mengejutkan ketika Gedung Putih secara menyetujui hubungan hangat dengan Israel dan bayangan ini memicu bukan karena pertimbangan-pertimbangan Saudi terkait Israel tapi semata-mata karena orang-orang Amerika. Menurut koran rezim Zionis itu, Arab Saudi sebagai sahabat Amerika Serikat berharap minimal mendapatkan apa yang sudah diperoleh orang-orang Iran dan juga Amerika Serikat terkait nuklir. Selama bertahun-tahun Washington selalu menghindar untuk memberikan kompensasi semacam ini kepada Riyadh dan orang-orang Saudi. Tak punya pilihan lain selain jatuh ke pelukan Iran dan Cina imbuhnya. Ma'arif menjelaskan proses pemulihan hubungan Saudi dan Iran saat ini masih berada di level awal, maka dari itu normalisasi hubungan Saudi dan Israel tidak dapat dilakukan. Saudi Arabia dilaporkan memilih untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran, sehingga hal itu sangat mencemaskan bagi rezim Zionis jika sampai kedua kekuatan Timur Tengah itu menyatu, bisa menjadi ancaman besar bagi Israel. Hubungan Saudi-Suriah pulih, proyek Amerika Serikat Israel gagal total. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan langkah-langkah baru yang sejalan dengan dimulainya kembali hubungan dengan Suriah. Melalui akun Twitternya, Kemlu Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa Riyadh memutuskan untuk melanjutkan aktivitas diplomatiknya di Suriah. Menurut Kemlu Arab Saudi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan ikatan persaudaraan yang dimiliki Arab Saudi dan Suriah dan sejalan dengan keinginan untuk memperluas kegiatan bersama kedua negara serta memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan. Delegasi Menteri Arab Saudi mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk membahas pemulihan hubungan bilateral dengan Suriah. Mereka menyambut baik keputusan Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab untuk melanjutkan partisipasi delegasi pemerintah Suriah dalam pertemuan aliansi ini dan semua lembaga afiliasinya. Setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengenai dimulainya secara resmi misi diplomatiknya di Suriah, pemerintah Damaskus segera melanjutkan aktivitas konsulernya di Riyadh dengan mempertimbangkan hubungan mendalam dan saling ketergantungan antara rakyat Republik Arab Suriah dan Kerajaan Arab Saudi dalam kerangka mewujudkan keinginan rakyat kedua negara dan keyakinan Republik Arab Suriah mengenai pentingnya memperkuat hubungan bilateral di antara negara Arab melalui pelayanan langkah bersama. Maka pemerintah Damaskus memutuskan untuk melanjutkan aktivitas misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi, kata pernyataan Kemlu Suriah. Melihat perkembangan ini, kemungkinan keikutsertaan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Riyadh yang akan digelar beberapa hari lagi semakin besar. Partisipasi ini penting karena dapat membuat pencapaian regional dan ekstra regional yang positif bagi Suriah dan negara Arab lainnya. Arab Saudi memainkan peran kunci dalam kembalinya Suriah ke Liga Arab, sebagaimana juga memainkan peran penting dalam pengusiran Suriah dari Liga Arab. Jika bukan karena upaya Riyadh, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam normalisasi hubungan antara Suriah dan Arab Saudi, perubahan pendekatan Riyadh menjadi faktor utama. Perubahan pendekatan dengan melihat ke timur melalui penguatan hubungan dengan Rusia dan Cina yang berpaling dari Amerika Serikat
dengan menolak tuntutan Washington untuk meningkatkan batas produksi minyak guna menekan Rusia serta mulai menolak perang di Ukraina merupakan pendekatan serius dan strategis Arab Saudi dan bukan pendekatan taktik. Pendekatan tersebut berlanjut dengan rekonsiliasi dengan Iran melalui mediasi Cina, akhirnya berujung pada normalisasi hubungan dengan Suriah. Tentu saja, Suriah juga perlu memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan kembali ke Liga Arab. Dari sudut pandang ini, perkembangan hubungan antara Suriah dan Arab Saudi dapat dinilai sebagai hasil dari evaluasi simetri kebutuhan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Suriah dapat diartikan sebagai win-win game, seperti dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel adalah pihak yang menentang perkembangan ini, sebab keduanya adalah pecundang dalam hal dimulainya kembali hubungan antara Arab Saudi dan Suriah dan rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis juga menjadi pecundang setelah poros perlawanan sukses menghadapi proyek penggulingan meski dengan pengorbanan yang sangat besar. Kelanjutan pendekatan positif Arab Saudi akan bergantung pada seberapa besar Riyadh menolak tuntutan dan melawan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat dan rezim Zionis terus berusaha menekan Arab Saudi untuk mengubah kebijakan terbarunya, memaksa Riyadh menormalkan hubungannya dengan Israel. Setelah lawatan Sullivan ke Arab Saudi, delegasi Amerika Serikat berkunjung ke Palestina pendudukan Israel bertemu dengan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu. Tidak diragukan lagi, kembalinya Suriah ke Liga Arab dan pemulihan hubungan dengan Riyadh merupakan pukulan besar terhadap rezim pendudukan dan Amerika Serikat serta semua konspirasi dan proyek mereka di kawasan. Menurut media Amerika, perkembangan terbaru menunjukkan secara jelas berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan, dan yang pasti berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan akan berdampak negatif bagi Israel. Kehadiran Bashar al-Assad dalam pertempuran para pimpinan Liga Arab di Riyadh akan menyempurnakan proses rekonsiliasi negara-negara Arab di kawasan dan Presiden Suriah akan menjadi bintang dalam KTT ini.